Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 5 Metro, yang kali ini akan melanjutkan pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan KD 3.24.2. Adapun kelanjutan materi adalah flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Ini adalah contoh flora yang ada di semester di pertemuan yang lalu. Saya gunakan faunanya, fotonya. Sekarang saya gunakan floranya. Ya, kalian bisa lihat ini adalah contoh-contoh flora yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Saya yakin kalian tahu namanya. Kalau sudah pernah melihat di konkretnya. Sekarang kita lihat kembali pasangan KD-nya. KD 3.2 mengamati sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. KD 4.2-nya membahas peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhannya. Materi pembelajarannya, flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Kemudian materi yang pertama sudah kita bahas pertemuan yang lalu, yang belum kita bahas dalam materi yang kedua, sampai kelima. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. 3. Persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. 4. Konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Ini adalah gambar flora maupun fauna yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk di permukaan bumi. Ini adalah gambar aktivitas manusia. Manusia bukan makhluk yang paling dominan, maka aktivitasnya bisa menghancurkan flora dan fauna, bisa juga mengadakan flora dan fauna atau menyebarluaskannya. Kalau kita lihat gambar ini jelas, ini akan merusak flora dan fauna karena akan merusak lingkungan hidup. Kita semua tahu bahwa hingga sekarang, menurut para ilmuwan, bahwa yang memungkinkan kehidupan hanya di planet bumi. Mengapa demikian? Kalian cari alasan-alasannya. Kita lanjutkan, kita mulai masuk ke materi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Yang pertama, faktor klimatik. 2. Faktor edafik. 3. Faktor topografi atau fisiografi. 4. Faktor biotik. Ya, kita lihat yang pertama, faktor klimatik berkaitan dengan iklim. Faktor klimatik meliputi atau di antara 1 penyinaran matahari, 2 suhu. Penyinaran matahari dan suhu merupakan 2 hal yang saling terkait. Misalnya, satu daerah penyinarannya tegak, satu daerah penyinarannya miring, satu daerah penyinarannya sangat miring, maka akan berpengaruh terhadap suhu di daerah tersebut. Contohnya, daerah tropis, penyinaran matahari lebih cenderung ke tegak, maka suhu rata-ratanya tinggi. Kemudian di daerah kutub, penyinaran matahari relatif miring atau minimal penyinarannya. Sebenarnya daerah tropis penyinarannya sangat maksimal, maka daerah tropis suhu rata-ratanya tinggi, daerah kutub suhu rata-ratanya rendah. Atau kita misalkan saja di Indonesia, ketika pagi hari penyinaran miring, ketika siang hari penyinaran tegak, ketika sore hari penyinaran miring. Maka mana di antara ketiga waktu itu yang paling suhu rata-ratanya tinggi, antara pagi, siang maupun sore? Silahkan berpikir.
Yang berikutnya, kelembaban udara berkaitan dengan curah hujan. Suatu daerah jika kelembaban udara yang tinggi, maka curah hujannya pun akan tinggi. Misal, daerah tropis atau khususnya Indonesia, kelembabannya sangat tinggi, maka curah hujannya pun sangat tinggi. Sementara kalau kita ke Arab Saudi, kita ke Mesir, di sana kelembabannya sangat rendah, maka curah hujannya pun akan rendah pula. Yang berikutnya angin. Angin ternyata berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna di muka bumi. Khususnya kita bicara floranya. Contohnya adalah kelapa atau pohon kelapa. Dulu kelapa tidak ada yang ambil, tidak ada yang jual degan. Jadi kelapa tua dengan sendirinya, setelah tua jatuh. Dan kelapa pada awalnya di pantai, maka ketika jatuh, maka tergeletak di atas pasir, kemudian ada angin yang membawa gelombang. Kemudian kelapa yang kering tadi akan tersapu, terbawa gelombang. Jalan-jalan dengan sendirinya. Akhirnya terdampar di suatu pantai. Sedangkan kelapa ini asal mulanya ada dua pendapat. Yang pertama dari Amerika Selatan, kedua dari kawasan Pasifik Barat. Jika mana yang benar kita semua tidak tahu persis, kita ambilkan saja yang adalah yang pertama. Kelapa dulunya berasal dari Amerika Selatan, sekitar lembah Andes di Kolombia. Namun sekarang kelapa tersebar. Akhirnya kelapa tersebar di mana-mana, di seluruh pantai yang di permukaan bumi. Artinya siapa yang membawa? Yang membawa adalah angin. Dengan adanya angin, maka kelapa menyebar ke pantai-pantai yang ada di permukaan bumi sampai dengan pantai-pantai yang ada di Indonesia. Yang berikutnya faktor edafik. Ini berkaitan dengan tanah. Tentang struktur tanahnya, tekstur tanahnya, kandungan udara, kandungan air, keasaman tanah. Keasaman tanah kita kaitkan dengan pH tanah. Dan struktur, tekstur, kandungan udara tanah, kandungan air tanah, keasaman tanah. Ini silakan kalian cari penjelasannya atau kalian deskripsikan faktor edafik ini. Yang terdiri dari 2 hal, 5 hal. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga, faktor topografi. Apa faktor topografi, anak-anak? Ya, ketinggian permukaan bumi. Secara umum, topografi yang ada, kita kenal adanya daerah pantai dan pesisir. Daerah dataran rendah. Yang ketiga, adanya daerah dataran tinggi dan pegunungan. Kita lihat, ini adalah jenis vegetasi yang ada di mana, anak-anakku. Kalau kalian lihat atau perhatikan fotonya, maka kalian akan temukan di mana ini. Ya, pertama pohon bakau, yang kedua pohon kelapa. Itu yang sangat kalian kenal, adalah ciri khas. Ya, bahwa tanaman ini atau tumbuhan ini adanya di pantai. Ini adalah vegetasi dataran rendah. Kita lihat, hutan hujan tropis. Ini buah yang bisa kalian temukan. Ini juga buahnya. Ini juga buah. Bagian adanya ini ada di pinggir-pinggir jalan. Ini juga ada di pinggir jalan, ini ada di pasar-pasar. Ya, jadi semua akrab dengan kita. Karena kita berada di daerah dataran rendah, makanya buah yang bisa kita nikmati, yang bisa kita beli. Ada jenis tanaman perkebunannya, kelapa sawit, kemudian ini pohon karet, kemudian ada lagi tadi tebu, nanas, semua adalah jenis perkebunan yang ada di dataran rendah. Sekarang kita ada vegetasi dataran tinggi, ini kopi, ini tanaman perkebunan, ini buah di daerah pegunungan, ini adalah tumbuhan di daerah pegunungan. Ini adalah
hasil perkebunan di daerah pegunungan. Ini pun begitu. Ini buah di daerah pegunungan. Ini adalah sayuran yang kita kenal dengan wortel yang ada di daerah pegunungan. Sekarang faktor biotik yang berupa makhluk hidup, bisa berupa tumbuhan, bisa berupa hewan, bisa berupa manusia. Tumbuhan yang berperan dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi adalah jamur Aceptoader. Hewan yang berperan dalam persebaran tumbuhan atau flora di muka bumi, kupu-kupu, lebah madu, tawon madu, lalat bunga, burung kolibri, dan lain-lain. Adalah atau masuk tumbuhan pengisap madu. Ya, jadi ternyata selain mendapatkan madunya, dia juga menyebarkan benih-benihnya. Dan manusia mempunyai peranan yang sangat penting, peranan yang sangat besar, karena manusia adalah khalifah di muka bumi. Namun sayangnya, manusia kadang-kadang bukan malah menyebarkan, tapi malah menghancurkan. Kalian ini adalah manusia, ini yang sangat berperan dalam persebaran flora dan fauna di muka bumi maupun bisa menghancurkan. Ini adalah sambilkan dari Google, cewek Bangkok. Ini pun sama-sama Bangkoknya maksud saya. Yang pertama cewek Bangkok, yang kedua ayam Bangkok. Ayam Bangkok asalnya dari mana anak-anakku? Ya, dari Bangkok, Thailand. Jadi sama dengan cewek yang pada foto yang pertama tadi. Berasal dari Thailand. Cuma bedanya, asal dari Thailand, di Indonesia ada. Di Sumatera ada. Di Lampung ada. Di Metro ada. Di Hadimulyo Timur ada. Tapi setelah sampai di Hadimulyo Timur, namanya bukan ayam Hadimulyo Timur, tapi tetap ayam Bangkok. Nah, siapa yang menyebarkan sampai ke Hadimulyo Timur atau sampai ke Metro? Manusia. Ini yang sifatnya menyebarkan atau tidak merusak. Kenalin anakku? Ini adalah sapi Bali. Asalnya dari Bali. Tapi di Lampung Tengah, di Lampung Timur ada. Ada. Di Metro ada. Yang terkenal misalnya di Raman dan Raman Utara. Setelah di sana namanya ganti sapi Raman Utara dan sapi Raman? Tidak. Namanya tetap sapi Bali. Bahkan kadang-kadang kalau hari raya kurban, umat Islam pun beli sapi Bali untuk dikorbankan atau untuk korban hari raya Idul Adha. Ya, kenapa dikatakan sapi Bali? Karena asalnya dari Bali. Siapa yang membarkan sampai ke Metro, seperti Raman, Raman Utara dan lain-lain? Manusia. Kenal ini? Saya sangat kenal. Di Indonesia ada? Ada. Sumatera? Ada. Lampung? Ada. Di Metro? Ada. Di lingkungan sekolah kita? Ada. Iya. Tapi namanya tetap jambu Jamaika. Karena asalnya dari Jamaika. Jamaika satu negara. Di mana anakku? Iya, mudah-mudahan ketemu. Jamaika adalah salah satu negara yang ada di kawasan Amerika Selatan. Jadi walaupun jambunya ditanam di SMA Negeri 5 Metro, bukan jambu SMA Negeri 5 Metro, tapi tetap jambu Jamaika. Apa ini anakku? Iya. Kata lagu dangdut sirsak. Iya, sirsak. Tahu nggak asalnya dari mana anakku? Nggak tahu. Iya, kalau nggak tahu ya cari tahu. Iya, ketemu? Mudah-mudahan ketemu. Asalnya dari mana? Dari Belanda. Jadi ada untungnya kita dijajah Belanda, tapi banyak ruginya. Kalau kita nggak dijajah Belanda, mungkin tidak ada sirsak di Indonesia. Tapi karena kita dijajah, ya ada di Indonesia. Tapi ruginya luar biasa banyaknya. Ya, jadi sirsak berasal dari Belanda. Ada di Indonesia karena manusia yang membawanya. Ini pisang Ambon. Asalnya dari mana anakku? Dari Ambon. Tapi apakah kita beli pisang Ambon harus ke Ambon? Tidak. Di Metro ada. Setelah di Metro ataupun di Hadimulyo Timur namanya menjadi pisang Metro? Bukan. Tetap pisang Ambon. Kenapa? Asalnya dari Ambon.
Ya, siapa yang nanam di metro? Ya, manusia. Ya, faktor biotikusnya manusia. Ini, ya, kelapa. Asalnya dari mana? Ya, dari Kolombia, Amerika Selatan. Kemudian terdapat angin sampai di pantai-pantai. Tapi sekarang apakah pohon kelapa ini adanya di pantai-pantai? Tidak. Di pekarangan kita ada. Bahkan kadang namanya di depan rumah. Ya, siapa yang menyebarkan sampai pekarangan kita adalah manusia. Itulah menyebabkan faktor yang dominan dalam persebaran flora maupun fauna di muka bumi. Ya, saya rasa itu anak-anakku. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jangan lupa ada tugas yang dikumpul pada hari Jumat 11 September 2020 di web SMA Negeri 5 Metro. Adapun tugasnya ini, ya silakan dibaca sebentar, deskripsikan. Sebenarnya sedikit, maka cukup ditulis tangan atau di buku catatan. Di store, jangan lupa. Akhirnya kamu pegang sewaktu-waktu saya minta. Sampai di sini dulu anak-anakku sekalian. Jangan lupa tugasnya dikumpul. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.